Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Tahu gak sih, sudah ada beberapa tanda kiamat yang pernah disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu persatu sudah tampak. Tanda-tanda alam yang sebelumnya tidak pernah terjadi pun kini juga mulai menjadi kenyataan. Seperti tanda kiamat yang sudah tampak. Mengenai kapan hari kiamat akan terjadi, memang hanya Allah saja yang tahu. Namun dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 disebutkan bahwa dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, kiamat yang merupakan hari ketika alam semesta hancur beserta kehidupan di dalamnya sebagai permulaan dan kehidupan akhirat yang kekal pasti akan terjadi. Hari kiamat terbagi atas dua jenis, hari kiamat sugra atau kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar saat alam semesta hancur dan semua kehidupan berakhir setelah ditiupnya terompet sangkakala pertama ditiup. Nah, beberapa tanda kiamat sugra atau kiamat kecil yang paling pertama terjadi adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal yang terkutuk. Sebelum itu, dunia akan dipenuhi dengan peperangan yang besar. Jika ingin cocok logi, beberapa tahun belakangan ini, perang-perang besar terjadi di mana-mana. Ukraina-Rusia, ancaman Cina-Taiwan, sampai Israel-Palestina. Apalagi di konflik Israel-Palestina, banyak tanda-tanda yang mirip dengan yang dipercayai oleh kaum muslim, seperti penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, sampai ambisi besar Hamas dalam penyerangan yang disama-samakan dengan ciri perang akhir zaman, di mana kaum muslim akan memerangi orang-orang Yahudi. Entahlah, karena kebenaran adalah milik Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menganalisa. Dan konsep kiamat juga sebenarnya dimiliki oleh agama lain, dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang kurang lebih sama dengan tradisi Islam. Tanda-tanda yang hampir semuanya telah diperlihatkan. Kemudian ada fenomena langka dan menarik yang mulai muncul awal Januari 2023 dan dikaitkan dengan tanda kiamat sugra. Pada 3 Januari lalu, citra satelit dari Arabia Weather menampilkan adanya beberapa wilayah Arab Saudi bagian barat, termasuk Mekkah, Madinah, dan Jeddah tampak menghijau. Daratan dan pegunungan yang biasanya tandus ini sejak awal tahun 2023 tampak ditumbuhi rerumputan dan menghasilkan sebuah pemandangan yang indah, meski bagi warga setempat terkesan aneh dan tak biasa. Bahkan, pemandangan ini membuat banyak orang ketakutan mengingat tanda kiamat yang pernah disebutkan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu. Seperti dalam hadis ini yang berarti, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Selain itu, Imam Muslim juga mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang anak laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Hadis riwayat Muslim. Fenomena negeri Arab yang menghijau padahal biasanya tandus dan gersang ini termasuk kiamat sugra. Artinya bukan tanda kiamat yang akan meruntuhkan alam semesta. Sehingga banyak ahli mengatakan bahwa tidak perlu terlalu dicemaskan. Karena sebenarnya ada beberapa wilayah di Arab Saudi, yaitu Desa Al-Majmal dan Lembah Wadi Al-Bardani, yang memang hijau meski di musim panas sekalipun. Dalam sejarahnya, Jazirah Arab memang dulunya adalah wilayah yang subur dengan padang rumput, sebelum akhirnya berubah menjadi gurun tandus.
Sehingga tak heran jika curah hujan yang tinggi selama beberapa hari di penghujung tahun 2022 membuat Jazirah Arab kembali menghijau. Namun diprediksi pemandangan hijau ini akan kembali menjadi tandus setelah musim hujan berakhir. Tidak ada yang akan menolak kalau gurun adalah salah satu tempat paling kering yang ada di bumi. Gurun Empty Quarter atau Gurun Rub al-Khalil yang ada di bagian tenggara Arab Saudi contohnya. Gurun ini dikenal sebagai gurun abadi terluas yang paling kering di dunia. Tidak berpenghuni, yang ada hanya semak belukar dan hewan unta. Gurun ini juga jadi jalan yang berbahaya karena iklim kontinentalnya. Sangat panas di musim panas, dan sangat dingin di musim dingin. Curah hujan pun sangat minim, dan sering terjadi badai pasir sepanjang tahun. Tapi sekitar Agustus 2022 lalu muncullah sebuah fenomena, di mana gurun ini dialiri air yang deras seperti sebuah sungai air tawar. Beberapa pendapat meyakini kalau memang lembah ini punya persediaan air yang besar terkubur di bawah pasir gurun. Hanya saja belum ada yang menemukannya. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkapkan kalau sekitar 6.000 tahun yang lalu, Gurun Empty Quarter adalah danau terbesar ketiga di dunia. Jadi, menurut para peneliti, apa yang terjadi di gurun ini menunjukkan kembalinya Jazirah Arab ke padang rumput hijau. Tapi di sisi lain, fenomena sungai dianggap sebagai salah satu tanda kalau kiamat sudah semakin dekat. Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nah, baru-baru ini muncul di Twitter sebuah sungai. Sungai pasir di Arab Saudi yang mengalir deras seperti air sungai. Setelah ditelusuri, ternyata fenomena pasir ini terjadi di Irak pada tahun 2015. Ini aneh ya, karena di Irak dikenal dengan cuaca yang sangat panas, bahkan bisa mencapai 52 derajat Celcius. Semula orang hanya menduga-duga peristiwa aneh dan langka ini. Ada yang menilai kalau penyebabnya adalah banjir bandang. Tapi misteri tentang sungai pasir pun terungkap. Ternyata pasir tersebut terbawa hanyut oleh es yang mulai mencair, lalu kemudian mengalir ke tengah padang pasir. Hal ini karena sekitar November 2015, hujan air bercampur bongkahan es sebesar bola golf berjatuhan dari langit, yang mengguyur Irak lalu mulai mencair. Kejadian inilah yang terekam dalam video. Hujan es memang biasa terjadi, tapi biasanya hanya terjadi di wilayah perbukitan. Untuk kasus Irak, hujan es terjadi karena perubahan kondisi cuaca yang tiba-tiba dan membentuk hujan air yang menjadi hujan es. Oke, ada yang lebih aneh lagi. Yang mungkin lebih aneh adalah ribuan ikan berenang di tengah-tengah padang pasir tanpa air, beredar di dunia maya. Hanya saja tidak ada narasi tentang kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Hal ini membuat beberapa warga yang melihatnya pun mengait-ngaitkan kejadian tersebut dengan pertanda akan terjadinya sesuatu. Mungkin kalian sependapat denganku, kalau gurun bukanlah tempat yang mudah bagi ikan untuk bertahan hidup atau hewan lain. Penyebabnya sudah jelas, suhu yang tinggi dan minimnya air. Mau jadi ikan kering kah? Jadi pertanyaannya, apakah video ini benar? Jawabannya mungkin iya. Menurut laman AZ Animals, video ini diambil di Pakistan selama banjir. Curah hujan yang ekstrim mengakibatkan air masuk ke wilayah gurun dan ribuan ikan tersebut ikut terbawa air. Tapi ada penjelasan lain yang juga mungkin masuk akal. Ikan-ikan ini diangkut menggunakan truk dari tempat penetesan yang tidak sengaja terbuka lalu terlepas. Dasar klaim ini karena ikan yang ada punya ukuran dan spesies yang sama. Setelah sungai yang mengalir di gurun Arab Saudi, fenomena lain juga terjadi. Arab Saudi yang dulunya adalah gunung tandus, sekarang menjadi hijau dengan padang rumput. Fenomena ini pertama kalinya terjadi. Tapi beberapa ahli menyebut fenomena gurun menghijau masih ilmiah. Alasannya karena curah hujan yang terjadi di Arab Saudi sejak Desember itu sangat tinggi. Curah hujan ini terjadi hampir terus-menerus dalam durasi yang panjang. Akibatnya beberapa daerah tertutup tanaman hijau. Tapi fenomena ini dinilai oleh para ahli tidak akan berlangsung lama dan akan kembali gersang setelah musim penghujan berakhir. Lalu bagaimana dengan pasir bernyanyi?
Kalau ini fenomenanya memang ada. Kadang ada yang bernyanyi, berbisik atau bisa juga mendengkur. Durasinya bahkan sampai 15 menit dan dapat didengar hingga jarak 10 km. Beberapa tempat di dunia memang memiliki gurun pasir yang bisa bernyanyi, seperti di Bukit Pasir Besar Colorado, Gebel Nakus di Gurun Sahara Mesir, Kongrin Es di Gurun Gobi Mongolia, dan di Mingha Cina. Apa yang membuat pasir bernyanyi? Karena longsoran pasir yang berada di sudut kemiringan sekitar 35 derajat. Tapi syaratnya pasirnya harus cukup kering untuk mengeluarkan suara, dan pasirnya juga harus panas, dan anginnya tenang, meski longsoran pasir adalah penyebabnya. Untuk mekanisme pastinya masih belum jelas. Sekarang, bagaimana cara menjelaskan fenomena salju yang terjadi di Gurun Sahara yang pernah tercatat fenomena ini baru terjadi 4 kali dalam 42 tahun terakhir? Tahun 1979, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2021. Fenomena salju yang turun di Gurun Sahara memang adalah fenomena langka. Hal yang paling mungkin menjadi penyebab hujan salju ini adalah perubahan iklim yang ekstrim. Biasanya, suhu udara di Gurun Sahara bisa mencapai 58 derajat Celcius. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, suhu turun ke angka minus 2 derajat Celcius. Sebenarnya, bukan hanya di Gurun Sahara yang mengalami perubahan iklim yang ekstrim. Wilayah Amerika Utara juga mengalami musim dingin yang panjang, dan Arktik juga makin hangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kembali ke masalah Gurun Sahara. Ada dugaan dari para ilmuwan kalau gurun ini akan menjadi hijau dalam waktu sekitar 15.000 tahun yang akan datang, jika iklim ekstrim tetap bertahan. Tapi ada yang lebih mengerikan dari fenomena gurun pasir, dan ini sering terjadi. Peristiwa terbaru terjadi sekitar September lalu di Arizona, Amerika Serikat. Dinding debu selebar 80 km dan setinggi hampir 2 km menghantam Arizona dengan kecepatan 104 km per jam. Dinding debu ini dikenal dengan istilah habu. Badai ini biasanya terjadi di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Utara. Badai pasir ini bisa membawa ribuan atau bahkan jutaan ton pasir. Semakin kecil partikel pasir yang dibawa, semakin besar jarak yang akan ditempuh. Fenomena hamu bahkan membuat siang menjadi malam karena kepulan debu menghalangi cahaya matahari. Penyebabnya adalah angin kencang dalam wilayah tersebut. Tanda kiamat sugra selanjutnya adalah munculnya Dajjal, dan kelak akan meminum air dari danau Tiberias hingga habis. Sebagaimana diriwayatkan hadis sahih yang berarti, dari An-Nuwas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Danau Tiberias adalah danau yang terletak di dekat dataran tinggi Golan dan merupakan danau air tawar terbesar di Palestina. Danau ini memiliki berbagai sebutan, seperti Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret, dan Danau Kinerot. Sejak tahun 2018, orang-orang di sekitar Danau Tiberias sempat panik karena air di Danau Tiberias tampak surut, sehingga pulau-pulau kecil di tengah-tengah danau terlihat, dan pemandangan itu nyaris setiap tahun terlihat, dan mengaitkannya dengan tanda kiamat segera. Namun selang 2 tahun kemudian, tepatnya sejak awal April 2022, volume air Danau Tiberias ini diberitakan kembali mengalami kenaikan. Bahkan tinggi permukaannya menjadi yang tertinggi selama 30 tahun terakhir. Berikutnya, salah satu tanda yang juga disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah keluarnya api di tanah Hijaz. Seperti yang tercantum di dalam hadis, yang berarti, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan memerangi leher unta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wilayah Hijaz adalah wilayah sepanjang pantai barat bagian utara dari wilayah Jazirah Arab termasuk negeri Hijaz, Yordania, dan Palestina. Hadis ini memberi isyarat mengenai fakta ilmiah yang sangat penting terkait Hijaz, yaitu penemuan di pertengahan abad ke-20. Saat para ahli geologi mulai menggambar peta semenanjung Arab dan menunjukkan adanya semburan vulkanik dan lava di sepanjang pantai barat semenanjung Arab. Dan setelah diteliti, terdapat 13 kawasan lava yang tersusun dari selatan ke utara. Dan 2 tahun lalu, beberapa titik di tanah Hijaz mulai memperlihatkan api. Hadis selanjutnya adalah, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata yang disebut dabbah menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dabbah yang dimaksud memiliki ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki dan berwajah manusia. Pada bulan Februari, seseorang di Facebook membagikan foto yang ia klaim sebagai kemunculan dabbah di Israel. Dan kabar ini pun segera viral karena dikaitkan dengan tanda kiamat. Meski sebenarnya ini adalah foto hewan Mexican mole lizard, yaitu kadal tanpa kaki. Mexican mole lizard yang memiliki nama ilmiah Bipes biporus. Ini hidup di air dan paling sering ditemukan di semenanjung Meksiko, tepatnya di Baja California. Biasanya kadal tanpa kaki ini hidup di bawah tanah dan sangat jarang muncul ke permukaan, dan panjangnya bisa mencapai 25 meter. Beberapa ilmuwan membantah jika kadal ini dikaitkan dengan dabbah. Namun tak sedikit pula yang percaya bahwa itu memang benar-benar tanda kiamat sugera yang wajib dipercaya sebagai orang beriman. Masih dari makhluk yang akan muncul pada akhir zaman, yaitu Dabbat al-Ard. Makhluk mitologi yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 ini disebutkan akan keluar pada akhir zaman untuk menandai orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Dalam kisahnya, Dabbat al-Ard ini akan mengubah siapa saja yang beriman menjadi sosok putih bersih dan mengubah orang-orang kafir menjadi sosok hitam yang buruk rupa. Maka pada hari akhir, perbedaan orang kafir dan orang beriman akan terpampang nyata. Berdasarkan interpretasi tentang wujud Dabbat al-Ard ini, makhluk ini merupakan gabungan dari beberapa hewan. Kepalanya menyerupai kerbau dengan telinga gajah, mata babi, dan memiliki tanduk rusa. Kemudian postur tubuhnya yang sangat besar memperlihatkan dada besar seekor singa. Selain itu, sosok menyeramkan ini akan membuktikan kekuasaannya lewat 2 benda sakti yang dipegangnya. Pada tangan kanannya, Dabbat al-Ard ini menggunakan cincin Nabi Sulaiman, dan pada tangan kirinya dia memegang tongkat Nabi Musa. Selanjutnya adalah Burak. Seperti yang kita ketahui, dahulu kala dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan panjang yang dimulai dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke surga hanya dalam kurun waktu semalam. Tentu, jika dipikirkan menggunakan akal sehat, tidak mungkin perjalanan panjang tersebut bisa dituntaskan dalam semalam. Namun hal ini dimungkinkan berkat makhluk bernama Burak yang mengangkat Rasulullah saat melakukan Isra Mi'raj. Hal ini tercantum jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan kendaraan Rasulullah dalam menunaikan perjalanan penting tersebut. Dalam ceritanya, Burak ini menyerupai hewan berkaki 4 seperti kuda, namun memiliki sayap yang memungkinkan Burak bisa bergerak sangat cepat seperti sebuah kilat. Masalah ukuran. Ukuran Burak ini lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Dalam beberapa interpretasi, banyak yang menyangka Burak ini menyerupai Pegasus, si kuda bersayap dari mitologi Yunani.
Dari hewan mitologi super cepat, kita pindah ke hewan mitologi yang menyeramkan yang bernama Hairisi. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Hairisi ini memiliki bentuk layaknya seekor kalajengking raksasa. Ukuran Hairisi sangatlah besar, di mana kepalanya itu berada di langit ketujuh dan ekornya berada di dasar bumi yang paling dalam. Dengan ukuran ini, tidak ada satu makhluk pun yang mampu selamat dari murka Hairisi. Nantinya, Hairisi ini dikisahkan akan muncul pada akhir zaman dan mencari 5 golongan manusia untuk diminasakan. Di antara 5 golongan ini, Hairisi menghendaki orang-orang yang meninggalkan salat dan zakat, lalu para peminum khamar, pemakan riba, dan orang-orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid. Saat Hairisi menemukan orang-orang ini, maka dia akan memakannya mentah-mentah dan memuntahkannya ke neraka jahanam. Hewan mitologi berikutnya datang dari zaman Nabi Hansalah, yaitu Anqa. Dalam kisah dari Al-Kisai, Anqa ini merupakan seekor burung buas raksasa yang dikirim oleh Allah untuk membinasakan penduduk keras yang menentang Nabi Hansalah. Secara fisik, Anqa ini diceritakan sebagai burung yang memiliki 4 sayap dan juga bulunya berwarna-warni. Dalam interpretasi lain, banyak yang menggambarkan Anqa mirip dengan burung ponik, burung api yang menyertai Mulan dalam perjalanan panjangnya. Bukan cuma itu, dalam kisah dari Al-Kisai, Anqa juga diyakini memiliki ukuran yang sangat besar, di mana saat burung ini membentangkan sayapnya, maka dia akan menutup sinar matahari seperti sebuah awan badai. Dengan ukuran raksasanya ini, Anqa dengan mudah memporak-porandakan pemukiman penduduk keras, yang kemudian dihentikan oleh Nabi Hansalah saat para penduduk keras telah bertaubat. Yang terakhir ada makhluk bernama Azazil. Dalam kisahnya, Azazil merupakan salah satu makhluk tertua di alam semesta. Kakinya sudah menjejaki dunia dari awal alam semesta diciptakan oleh Allah. Pada awalnya, Azazil diciptakan sebagai imam untuk para malaikat. Namun di kemudian hari ia ingkar kepada Allah karena tidak ingin tunduk kepada Nabi Adam. Nah, karena keingkarannya inilah Allah kemudian menghukum dan merubah rupa Azazil dan mengusirnya dari surga. Azazil yang dulunya rupawan diubah menjadi buruk rupa, menyerupai seekor babi hutan. Namun, meski telah dilaknat oleh Sang Pencipta, Azazil diberikan umur panjang hingga akhir zaman untuk menggoda dan memengaruhi anak cucu Adam. Demikianlah fenomena tanda-tanda kiamat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.